Saudara dan saudari yang terkasih, baru saja kita mendengar bacaan Injil tentang pemanggilan para murid yang pertama. Beberapa murid sering kita dengar dalam kutipan Injil atau dalam homili, misalnya nama Petrus, Yakobus, dan Yohanes, atau Andreas, saudara Petrus. Tetapi beberapa di antara mereka sering kita tidak mendengarnya, misalnya Tadeus, Yakobus anak Alfeus, dan Simon orang Zelot. Lalu mengapa Injil hari ini diperdengarkan kepada kita? Karena dalam syahadat para rasul, terutama syahadat yang panjang, dalam salah satu bagiannya kita menyebutkan demikian: Aku percaya pada gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ketika kita mengatakan aku percaya kepada gereja yang apostolik, berarti kita merujuk kepada iman para rasul, yaitu syahadat para rasul yang sering kali kita ucapkan tiap hari Minggu. Ketika saya mengucapkan syahadat itu, gereja Katolik, gereja apostolik, berarti dasar iman saya adalah dasar para rasul. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Jika kita hanya berbangga pada kekayaan gereja Katolik, yaitu pada zaman masa lampau, zaman para rasul, berarti iman kita itu tidak berarti apa-apa. Karena hanya pengungkapan iman dan hanya rasa bangga kepada iman para rasul. Para rasul gereja Katolik pada zaman lampau adalah seperti ini, dan saya sebagai orang Katolik itu bangga karenanya. Tetapi gereja apostolik berarti ketika saya mendasarkan iman saya kepada syahadat para rasul, berarti saya berupaya menjadi anggota gereja Katolik sama seperti mereka, yaitu merasul, apostles, apostolik, berupaya untuk merasul. Dan dikatakan dalam bacaan Injil tadi bahwa Yesus pun mengutus mereka kepada domba-domba Israel yang hilang. Saya berupaya seperti para rasul menjadi saksi Kristus. Gereja apostolik berarti bukan hanya bangga akan kekayaan di masa lampau, tetapi kita sama seperti mereka, semua anggota gereja Katolik. Kapanpun dan dimanapun, siapapun, saya menjadi saksi Kristus saat ini, di sini, juga di masa yang akan datang. Maka itu kenapa gereja Katolik hidup? Karena setiap anggota gereja Katolik menjadi saksi Kristus yang hidup. Sehingga setiap orang yang melihat kita melalui hidup dan karya kita berarti juga melihat Tuhan Yesus yang hidup di antara kita. Contoh nyatanya adalah dalam bacaan pertama, bagaimana Yusuf bersikap terhadap saudara-saudaranya. Walaupun ia pernah dibuat sengsara oleh para saudaranya, tetapi ia toh tetap kembali kepada mereka. Ia mengingat siapa mereka adalah saudara kandungnya sendiri. Ia tidak baperan, dan juga Yusuf mulai merangkul dan juga memaafkan mereka. Saudara dan saudara yang terkasih, hari ini kita diundang tidak hanya seperti Yusuf, tetapi lebih utama seperti para rasul, yaitu menjadi anggota gereja yang apostolik, menjadi saksi Kristus, supaya Kristus tetap hidup di setiap saat. Mari kita hening sejenak.